Tim sukses yang pertama kali resmi dibubarkan ya Tim Nasional Anies Caimin alias Timnas Amin. Dan saat pembubaran, Pak Anies memastikan tidak akan membentuk ormas atau partai politik. Ini dia info terkini Widya. Formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas apalagi partai. Agak unik juga sebenarnya, wartawan menanyakan hal itu. Di Indonesia ini mendirikan ormas atau partai mudah, tapi memeliharanya yang susah. Apakah ada jaminan jika ada ormas atau partai baru yang dikomandoi Pak Anies, maka itu akan membesarkan namanya? Pasti mantan capres itu mikir juga yo. Lah wong Pak Jokowi yang sekarang ini jadi presiden, yang katanya pendukungnya banyak banget, anaknya juga baru saja memenangkan pilpres, organ relawannya aja puluhan. Sampai sekarang dia nggak berani buat ormas atau partai tuh. Ini bukan soal membentuknya, tapi mempertahankannya, eksistensinya, lalu berkontribusi. Itu bukan perkara sepele. Kayaknya sih Pak Anies ngerti bener, banyak ormas atau partai di Indonesia hanya papan nama saja. Ada beberapa partai punya konglomerat juga. Buktinya pemilu kemarin nggak nembus ambang batas loh. Ada partai buruh. Idealnya kan banyak didukung buruh. Nggak ada tuh lolos sampai ke Senayan. Ada PSI yang katanya partainya anak muda. Diketuai sama bungsunya presiden lagi. Yo melendek. Padahal biaya kampanye yang disediakan wes ratusan miliar loh ini. Spanduk dan baliho di mana-mana. Ngalahin Gerindra, PAN, PKB, dan cara berkampanyenya itu. Juga ada Perindo milik Pak Haritanu. Yo nggak ngangkat blas di pemilu juga. Ini pasti dinilai betul sama Pak Anies. Nggak mudah bikin partai. Demikian pula dengan ormas. Kalau tidak jelas tujuannya, buat apa? Katanya Pak Anies, meski mereka bubar, tapi visi perubahan akan tetap dipertahankan. Ya mungkin sih visi itu hanya buat dirinya sendiri. Soalnya wes diabaikan sama PKB sama Nasdem. Dua partai itu telah ketemu sama Pak Prabowo, serta dianalisis banyak pihak. Segera merapat ke istana. PKS sebenarnya mau melakukan hal yang sama. Lah kok partai gelora yang mencak-mencak. Akibatnya, waktu halal bihalal PKS pas beberapa hari yang lalu, Pak Prabowo nggak hadir. Nah, pertentangan kayak begini. Apa siap dihadapi sama Pak Anies? Memimpin sesuatu semacam ormas atau partai, lidahnya mesti licin. Kayak lumut gitu loh, licin. Siap lompat sana, lompat sini, cocok dengan siapa aja, walaupun awalnya musuhan atau malah sebaliknya. Yang utama justru kekuatan modal. Bila tak ada dana besar, dijamin ormas atau partai yang dibentuk, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua butuh ini loh, doku, duit. Perindo yang sejak 5 tahun lalu bersosialisasi tanpa henti saja masih gagal di pemilu sekarang atau pemilu keduanya. Bukan hanya butuh duit, tapi butuh pendukung juga buat ngurusi ormas atau partai itu. Hasil akhir pilpres setelah putusan MK memperlihatkan perolehan Amin mencapai 24,95% atau setara 40,9 juta. Itu emang gede banget suaranya. Dan kebanyakan emang memilih disebabkan nama Pak Anies. Dipikir ngelola ormas atau partai itu gampang apa? Apalagi setelah pemilu kayak sekarang. Wes tinggal nunggu pelantikan saja. Memang sih besok November ada pilkada. Tapi kan tidak semua partai bisa saling negosiasi. PSI misalnya.
tidak lolos di level nasional, tapi di Jakarta atau di Solo pasti diperhitungkan. Soalnya kebetulan di dua wilayah itu meloloskan kader yang terpilih jadi wakil rakyat di daerah. Atau PKS di DKI, Depok, bahkan di Bogor, itu kandidatnya kepala daerahnya benar-benar diperhitungkan. Beda dengan lawan mereka, yakni Partai Gelora. Meski dikomandoi mantan petinggi PKS, masih gagal masuk Senayan. Hasil pemilu nasional tidak semuanya otomatis mencerminkan peta suara di tingkat daerah. Pak Anies mengerti, sebagai politisi berlatar belakang akademisi, dirinya tidak memaksakan semua pemilihnya mesti ikut ormasnya. Pak Anies paham betul, rakyat kita itu semakin dipaksa, maka akan semakin ogah-ogahan. Pengalaman mengorkestrasi timnas tidak semua berkolerasi ormas mudah besar. Contohnya, ingat nggak dengan kasusnya Mas Anas Urbaningrum yang terseret kasus Wisma Atlet Hambalang. Awal kasus itu terbongkar, simpatisannya kayak menggebu-gebu, nggak terima dia di penjara, malah yang melawan Pak BY banyak banget. Itu dulu saat kasusnya muncul. Nah sekarang setelah Mas Anas keluar penjara, lalu simpatisannya punya partai dan jabatan ketua umum partai diberikan pada dia. Apakah nasib PKN itu moncer? Jangankan moncer, bisa jadi mayoritas kita nggak tahu jika ada Partai Kebangkitan Nusantara. Katanya Mas Anas itu punya peluang jadi politisi handal di masa depan. Buktinya ya zong. Di pemilu kemarin, PKN hanya dapat 0,2% dari suara pemilih. Atau pemilihnya hanya 326.000 saja. Oh, cerit. Jadi, mendirikan ormas atau partai itu memang mudah. Namun menunjukkan eksistensinya itu yang tidak gampang. Ditambah lagi, biaya untuk operasional itu loh juga harus jadi pertimbangan. Bila suara pemilih Pak Anies 40 juta, kan tidak otomatis mereka bukan pengurus atau simpatisan PKS maupun PKB dan Nasdem. Lah wong yang ngusung 3 partai itu mendirikan ormas atau partai, mau ambil jajaran strukturnya dari mana? Apa orang nggak punya pengalaman bisa ditaruh sembarangan? Memegang atau jadi pengurus ormas atau partai gitu? Jangan-jangan bila Pak Anies nekat buat partai, malah jadinya musuh 3 partai pengusungnya. Kan malah merugikan dia sendiri. Paling pas ya kembali ke kampus, mengajar lagi sembari berpikir keras. Langkah politik yang lebih tepat untuk diambil seperti apa. Atau malah melobi Pak Prabowo untuk jadi menterinya. Kayaknya sih Pak Prabowo sih oke-oke aja. Tidak ada masalah. Yang berkeberatan pasti bisa Gelora atau partai pengusung Pak Prabowo. Termasuk para pemilih. Soalnya pas debat capres, Pak Anies kan yang paling sering berseteru di panggung tuh. Meski begitu, tanpa mendirikan ormas maupun partai, Pak Anies masa depan politiknya masih panjang. Kesempatan berkontestasi masih terbuka lebar. Kekalahan Pilpres kemarin tidak meninggalkan noda yang lumayan dalam. Ini jadi keuntungan dan dengan jumlah pemilih mencapai 24,95%, modal yang signifikan untuk 2029 mendatang untuk maju lagi menjadi capres. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media